Dari kita lahir sampai sekarang turun-temurun kata megengan ini adalah budaya Nusantara. Selamatan bersama. Intinya kita mendoakan sesepuh-sesepuh kita yang sudah meninggal dunia, leluhur kita yang sudah meninggal dunia, itu kita selamati bersama di rumah-rumah masing-masing ataupun di musola. Yang biasanya orang menyebutnya itu adalah megengan itu tadi. Megengan dalam arti Jawa adalah menahan, ngempet. Karena apa? Setelah megengan, kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Menjelang memasuki bulan Ramadan, ada banyak kegiatan ritual yang dilakukan dalam masyarakat Jawa. Kegiatan yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun itu kemudian menjadi tradisi budaya. Salah satunya adalah tradisi megengan. Megengan berasal dari kata megeng yang berarti menahan atau ngempet dalam istilah Jawa. Dalam konteks puasa bisa dimaknai sebagai menahan hawa nafsu. Dalam hal ini, megengan merupakan tahap persiapan diri untuk memasuki bulan puasa dan juga merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara massal oleh masyarakat dalam sebuah wilayah. Tradisi megengan jelang Ramadan merupakan ritus yang mulai kehilangan makna. Megengan pada masa lalu sangatlah terasa karena memang para tokoh desa memerintahkan langsung para warganya untuk megengan. Salah satu rangkaian megengan adalah nyekar atau ziarah ke makam orang tua atau leluhur mereka. Nyekar berasal dari kata sekar atau bunga. Dinamakan nyekar karena orang yang ziarah akan membawa bunga wewangian untuk ditabur pada makam. Kegiatan nyekar dilaksanakan pada sore hari setelah asar. Dan ada juga yang meyakini bila menjelang puasa, arwah leluhur akan pulang ke rumah untuk menyambangi keturunannya. Pada daerah yang berada dalam pengaruh Mataraman, nyekar biasa dikenal sebagai nyadran. Istilah nyadran masih kalah populer dengan nyekar. Saat nyekar, para orang tua akan mengajak anggota keluarganya, terutama anggota laki-laki, untuk datang mendoakan arwah pendahulunya. Rangkaian megengan adalah membuat asahan yang berupa makanan. Salah satu sajian yang menjadi pelengkap asahan adalah jajanan kue apem. Apem, ya. Menurut leluhur saya dulu ya Mbak, arti apem itu memiliki makna ampunan atau semacam pengharapan yang begitu tinggi agar orang-orang yang sudah meninggal, yang kita peringati hari kematiannya itu akan mendapatkan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu sebelum megengan, pasti ada acara mandi bareng. Kalau di Banyuwangi, namanya padusan. Kalau di Jogja, Solo, itu namanya siraman. Kalau di Bali, namanya kayeh. Nah, kegiatan megengan sendiri, biasanya itu dilakukan di masjid ataupun musola. Tapi
banyak juga yang dilakukan di rumah. Mereka mengundang saudara, tetangga untuk berdoa bersama. Dan makanannya pun itu pun disantap bareng-bareng di rumah tersebut. Kalau menurut lur saya, tradisi megengan sendiri dulu yang memperkenalkan adalah Sunan Kalijaga. Pada waktu itu beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Asahan yang telah dibuat oleh masing-masing keluarga itu selanjutnya dibawa ke langgar atau masjid untuk dimakan bersama jamaah lainnya. Kegiatan makan asahan di langgar atau masjid itu biasa disebut sebagai bancaan. Di samping membawa asahan ke tempat ibadah, ada juga tradisi saling berbagi makanan yang disebut ater-ater. Istilah ater-ater ini memiliki arti mengantarkan makanan. Ya, makanan yang telah disiapkan ini biasanya diantarkan pada famili yang tinggal pada rumah yang berbeda. Sedangkan makanan yang diantarkan tersebut dinamakan dengan istilah wewehan, yang artinya makanan pemberian. Kegiatan ater-ater sering diberikan pada anak-anak. Tujuan dari anak mengantar makanan pada familinya adalah untuk mengenalkan si anak pada keluarga yang berdomisili di lain tempat. Demikian juga familinya agar mengenal bahwa si fulan yang mengantar makanan adalah anak dari pemberi yang masih terhitung keluarganya. Kegiatan ater-ater atau weweh paling disukai oleh anak-anak karena setelah makanan sampai pada tujuan dia akan mendapatkan sangu dalam bentuk uang. Maka saat ater-ater ke beberapa rumah family, seorang anak bisa mengumpulkan duit yang lumayan banyak juga loh. Wah, pantesan ya, anak-anak suka banget kalau waktunya ater-ater. Memang ada dua makna di balik kedua panganan itu, Mbak. Apem dan pisang raja. Apem dan pisang raja jika digabungkan akan membentuk payung ya, yang dimaknai sebagai perlindungan dari segala hambatan ketika orang itu menjalankan ibadah puasa. Ada juga yang berpendapat bahwa apem merupakan salah satu ungkapan permintaan maaf secara tidak langsung. Kata apem sendiri berasal dari bahasa Arab. Ada satu lagi nih, tradisi yang dilaksanakan dalam megengan, yaitu siraman. Kegiatan ini tidak merata dilakukan warga desa, hanya desa-desa tertentu saja yang melakukannya. Siraman berasal dari kata siram atau mandi, yaitu kegiatan mandi bersama pada tempat pemandian umum. Biasanya, siraman dilakukan oleh desa yang memiliki tempat mandi umum dalam bentuk sumber atau sendang. Selain hal-hal tersebut, dalam megengan juga dilakukan kegiatan membersihkan rumah masing-masing. Kegiatan ini lebih bersifat pribadi dari masing-masing pemilik atau penghuni rumah tersebut. Kegiatan itu memang mulai terasa aus oleh kemajuan zaman. Kurangnya gairah megengan itu lebih banyak terjadi karena lemahnya legitimasi dari lembaga pemerintahan desa. Sudah jarang terlihat adanya aparat desa yang memerintahkan warganya untuk menjalankan tradisi megengan secara bersama-sama. Maka, yang terjadi megengan menjadi inisiatif pribadi yang tidak terkoordinasi sebagaimana sebelumnya.
Nah, sahabat, walaupun Ramadan sudah mulai jarang menjadi kegiatan komunal karena tergerus zaman, semoga kita masih bisa mengenangnya sebagai warisan kearifan lokal di masyarakat Jawa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, kalau harapan saya itu budaya megengan itu harus dilestarikan dan diuri-uri, Mbak. Karena apa? Karena budaya daerah itu merupakan akar dari budaya nasional. Jika budaya daerah berkembang, maka budaya nasional pun ikut berkembang. Salah satunya juga untuk memperkuat keutuhan NKRI. Tidak ada jalan lain kecuali memperkuat budaya, karena budaya adalah raut terdepan dari keutuhan NKRI. Begitu, Mbak. Terima kasih. Salam budaya, salam Nusantara.